Oke, kita lanjut jalan lagi. Ya, ketemu sama Pak Darso yang lagi bersih-bersih ini. Jadi rumah-rumahnya kayak gini. Seperti yang saya katakan di daerah sini untuk rumahnya itu. Kerjanya memang cuma ngekos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romble Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya guys. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih guys. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, kadang aku tuh ya kalau lagi nonton video, karena aku tuh nggak pernah bukan nggak pernah sih, pernah juga aku tuh jalan ke, sebelum punya YouTube aku pernah jalan ke Melaka, yaitu di daerah perkampungan di Malaysia. Jadi aku tahu lah, di banyak tahu lah perkampungan di sekitaran Melaka. Dan di Kuala Lumpur sendiri bukan nggak ada perkampungan ya, juga di daerah Selangor bukan nggak ada perkampungan, juga banyak perkampungan. Dan saya itu banyak tahu tentang perkampungan di Malaysia. Mungkin aku tuh nggak pernah tahu ke daerah Sarawak dan Sabah, juga ke daerah Terengganu, Kelantan juga nggak pernah tahu. Cuman aku nonton di video-video teman-teman yang jadi YouTuber ya, teman-teman Indonesia yang jadi YouTuber di negeri masing-masing, yang ada di Malaysia Timur, juga ada di Semenanjung. Aku tuh banyak nonton, dan aku tuh sering kagum dari jalan guys, karena kampung, kalau di Indonesia tuh kalau kampungnya sepi dari, maksudnya nggak banyak penduduknya, nggak banyak masyarakatnya yang tinggal di sana, biasanya tuh jalannya itu jarang sekali untuk dibangun guys, untuk diaspal gitu. Tapi di Malaysia sendiri, meskipun sedikit penghuninya, sedikit rumah di sana, tapi jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung kecil itu udah dibangun dan udah diaspal. Di permukiman warganya itu diaspal semua guys. Itu yang aku tuh banyak kagum dari Malaysia ini guys. Kali ini aku tuh ada video dari teman kita dari Sarawak, dari perkampungan Jawa di Sarawak. Dan ini sangat kampung banget lah, kalau di Indonesia tuh di perkampungan pedalaman rasanya. Tapi kalau di sini udah diaspal semuanya sampai ke dalam-dalamnya, itu ke pedalaman juga diaspal. Di Indonesia masih kurang rasanya. Di tempatku aja, di kampungku aja masih banyak yang belum dapat merasakan jalan aspal gitu guys. Seperti apa videonya, yuk kita tonton bareng-bareng agar kita tidak penasaran guys. Nah ini dia guys. Jadi masing-masing rumah, iya, pastinya ada iya, mobil ataupun kereta. Oke, kita naik. kalau itu sih tidak perlu diperdebatkan ya. Jadi memang setiap rumah ada mobil. bisa dikatakan ini mungkin keunggulan yang berada di kampung-kampung daerah Sarawak ataupun Malaysia pada umumnya. Setiap rumah jalannya sudah langsung Iya, aspal, memang. sampai ke depan rumah. Ini saya mentok jalan salah, bukan ini jalannya. Jalannya sebelah sini. Nah, ini jalannya sebelah sini. Yang tadi tuh jalan pun tuh hanya untuk satu rumah loh, tapi juga sudah diaspal gitu. Oke, rajin bersih-bersih. Mau jalan-jalan, nak jalan-jalan ke lorong 4 mana Pak? Lalu mana Pak? Sini boleh tembus. Oh sini boleh tembus. Sini tembus. Oh. Jalan sana, belok kanan. Ini kan kampung Jawa termasuknya ya? Ya. Termasuk Bapak orang Jawa juga? Asli Jawa. Oh asli Jawa, kirain asli Melayu. Nah, Jawa. Oh asli Jawa. Oh, Jawa ini bapak orang tua. Oh gitu. Dengan Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Darso. Pak Darso. Ah ini baru ketemu. Biasanya kan yang di Malaysia mungkin jarang sekali ya memakai nama Jawa ya. Banyak. Banyak juga kah?
Area Matang. Pernah beli Matang? Oh, belum. Kolong 2. Oh, Kolong 2. Oh, nantilah saya ke sana. Oh, Karena majority Jawa lah. Mayoriti Jawa. Termasuk Bapak berarti Jawa, termasuk namanya juga makin nama Jawa ya. Masih Jawa. Benar. Karena saya biasanya ketemu orang yang di daerah sini itu bahasanya namanya udah berubah menjadi nama Melayu gitu biasanya. Nama asli masih Jawa. Masih tapi Jawa. Bahasanya masih udah campur lah Jawa. Udah campur. Tapi kalau kita ngobrol atau cakap sama orang tua juga pakai bahasa Jawa kan? Sini asli Jawa. Cuma bahasanya Jawa yang kebiasaan lah. Iya hari-hari. Jawa nggih mboten itu. Ora. Nek nggih boten kuwi kan termasuke bahasa Jawa sing halus. Jawa. Halus. Kene nek cara wong Jawa bahasa Kasar. Jawa pasaran. Pasaran. Jadi hari-hari gitu loh sama-sama teman gitu ngobrolnya. Kalau Pak Darso ya, hari-hari kerjanya apa? Oh, saya kerja Krani. Kerani. Oh, Krani. apa? Iya, Pejabat polis. polis. Oh. Jadi kerja sama Bau Serikin. Bau Serikin. Oh, Bapak di sana. Saya pernah dijualan di Serikin, Pak. Ya, Dulu. orang sebelah mana? Yang sebelah depannya Pak Akio. Akeo. Depan apa Akeo namanya? itu kan bekas polis. Iya, itu bekas polis. Depan gerainya punya Pak Akio lah. Akio. Tapi dia udah pensiun kan, udah lama pensiun. Masih kan? Masih. Siapa? Akeo. Kemarin masih, saya udah 3-4 tahunan enggak ke sana, enggak tahu lah kabarnya. Kalau Bapak pernah bertugas di sana? Memang di bau saya. Oh, di Bau sampai Balik sekarang. polis, balik Bau. Tapi bukan sampai perbatasan bukan ya? Bukan. Pernah tugas di perbatasan. Tidak. Saya Bagian bagian pejabat. pejabat. Oh, bagian pejabat. Ya, jadi di dalam ya istilahnya ya. Oke. Pak, makasih banyak ya informasinya ya. Saya coba masuk untuk buat YouTube. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi ini saya keluar, nanti ada lorong lagi. Turun sini, Hah? belok belah kanan ada jalan besar. Oh, ngikuti jalan aspal ini ya? Sini, Oh, sini. seberang sini. Oh, sebelah sini. Ada jalan di sini. Ada, turun, Oke. Masuk belah kanan. Oke. Makasih Pak Darso. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, Assalamualaikum. Nah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Pak Darso, Ya, guys. ketemu sama Pak Darso yang lagi bersih-bersih ini. Jadi rumah-rumahnya kayak gini. Seperti yang saya katakan, di daerah sini untuk rumahnya itu cenderung atapnya rendah. Padahal kita tahu daerah sini ini termasuknya daerah panas. Daerah panas tapi atapnya rendah gitu. Mungkin karena di sini udah terfasilitasi AC gitu, jadi tidak masalah meskipun rendah. Orang Malaysia tuh biasanya udah AC semua, pakai aircon semua, guys. Kira-kira kayak gini kampungnya. Ini bukan kampung di dekat kota loh, tapi jalannya udah mulus. Ini kampung di perkampungan. Kalau di Indonesia tuh masih jarang. Assalamualaikum. Mau ke lorong 4 Pak, lewat lalu mana Pak? Lompat mau keluar. Iya mau keluar. Yang hari itu kan. Iya. Saya masih ingat tuh yang pergi ke warung-warung. Betul. Ini kan yang sebelah sini saya belum masuk, nih saya sempatkan untuk masuk sini. Oh, sebelumnya dengan Pak siapa? Suhairi. Suhairi. Pak Suhairi. Jawa. Wong Jawa, oke. Oh, pada Jawa nih. Jadi memang di sini rata-rata Jawa semua ya Pak ya. Oke, jadi ini kalau misalkan mau keluar ke lorong keempat lewatnya sini Pak ya? Terus Oh. itu di sana jalan mati. Oh, yang ke belah kiri jalan mati. Hutan di situ. Heeh. Jadi kalau mau keluar dari sini, Oh. keluar sini, Iya. terus langsung Oke. Lorong 4. Bapak Ya. kerja di mana? Saya pensiun sudah, Oh, udah pensiun. Iya. Apa polisi apa? bukan kerja kerajaan. Oh, kerja kerajaan. Kalau orang Jawa banyak yang jadi polis ya kayaknya. Ya rata-ratanya banyak polis. Oh, di sini. Adik saya ada Ah. dua polis. Dua polis. Itu Pak Darso apa yang di atas itu? Nah, Itu itu polis juga. polis juga dia. Banyak yang orang Jawa jadi polis Iya. ini. Di sini Jawa dia punya apa, standar dia tuh macam Lebih. orang bumi di sini juga. Oh, gitu. Macam Melayu sini. Iya, kan? Melayu sini. Kita kan tahunya di daerah sini bukan yang Jawa bukan hanya di sini Pak ya. Bukan di Sri Arjuna aja. Oh, ada juga yang di Kolong, Ada Kolong, ya, Matang, Matang, Batu 4, Batu 4. Batu 12 kamu sudah pergi. Udah. Batu 4 ada juga. Ada Batu 4 itu namanya apa? Jalan Arang. Jalan Arang. Iya. Oh, Ada gitu. Aji Baki pun ada juga. Aji Nah, Baki. ini Batu 7. Batu Aji Baki. Iya. Iya.
Oke, banyak sekali rupanya di Iyalah, sini. dulu di sini rata-ratanya 100% memang orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Sekarang sudah, iyalah. Ada yang orang masuk sini, istilahnya bikin rumah di sini gitu ya, Pak ya. Tapi orang sini, jadi itulah campur sudah. Campur sudah. Oke. Ini tadi yang Saya saya masih ingat Bapak itu, saya tengok dalam YouTube dari. saya ngobrol sama Bapak barusan. Bapak ini pakai logat bahasa Melayu Sarawak. Iya, Ya, yang iya. semacam ini Melayu Sarawak. Jadi di Kalimantan, jadi di daerah Malaysia itu ada daerah masuk Semenanjung itu di sana adalah Melayunya bahasanya Melayu Kuala Lumpur KL Iya. itu rasa-rasa sama dengan bahasa Melayu yang ada di Kota Pontianak ataupun Melayu yang ada di Kepulauan Riau ataupun di Provinsi Riau. Iya, Jadi bahasanya logatnya semuanya hampir mirip. Iya. Nah, yang di sini itu bahasa Melayu Sarawak. Sarawak. Jadi kalau menyebut tidak ada itu apa Pak? Enggak Si- ada lah. si ad- Si ada. Si ada. Hmm. Ya, jadi kalau menyebut tidak ada itu si ada Si orang ada. Melayu sini. Iya, betul. Kalau di sana di Malaysia Barat, maksudnya di Semenanjung sana menyebut tidak ada itu Tak ada. tak ada, Tak ada. tak ada gitu ya. Tak ada masa. Kurang Tapi- lebih semacam iyalah, itu. Tapi di Semenanjung itu banyak itu banyak daerah tuh kadang Iya. sebutan dia pun Kurang paham. kurang paham. Oh. Kalau di Terengganu contohnya tak do. Oh, gitu ada. Jadi beda tempat, Beda tempat. beda penyebutan. Iya, Mungkin betul. belakangnya A, jadi belakangnya O, Oh, belakangnya ya. U Iya, gitu. iya, Iya, gitu. betul. Itu hampir sama lah dengan di daerah Kalimantan atau di Indonesia pun kayak gitu kurang Iya. lebihnya. Oh, Pak, katanya kalau misalkan orang Sarawak mau pergi ke Kuala Lumpur, Iya. pakai paspor kah, Pak? Ya yang Orang Yang atau Sarawak. orang Kuala Lumpur mau Sarawak. pergi ke Sarawak pakai paspor? Sarawak mau pergi Kuala Lumpur, pergi Sabah nggak perlu paspor. Paspor. Tapi kalau yang dari Sabah pergi Sarawak, pergi Semenanjung pakai paspor. Hmm. Jadi Semenanjung kalau pergi Sarawak dengan pergi Sabah pakai paspor. Hmm. Cuma Sarawak saja yang tak pakai paspor. Nggak punya paspor. Jadi Pakai IC ya, pakai itu. Apa? enggak kan masih satu ya KTP ya. Itu kan masih satu negara, Pak. Masa pakai paspor? Itulah. Oh, gitu. Pakai paspor. Itu saya heran tuh. Saya Nah. pernah cerita atau sering sharing gitu kan. Mm. Dia cakap katanya kalau yang dari mana? Yang dari Semenanjung mau ke sini pakai paspor. harus pakai paspor Iya. dia, nunjukkan paspor. Iya. Padahal satu negara ya. Negara ya. Tapi kalau orang Sarawak mau pergi ke Semenanjung tak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu pakai paspor. Iya. Oh, jadi orang Semenanjung itu semacam orang Indonesia ya, istilahnya orang negara luar ya. Luar, ya. Kayak kita pergi ke Paspor. Sarawak kan harus pakai paspor gitu ya. Ya. Nah, sama orang Semenanjung, orang KL atau orang Selangor atau orang mana gitu yang daerah Semenanjung sana mau ke sini harus pakai paspor juga. Nah, itu Sabah yang saya heran. Sabah mau pergi ke Sarawak pakai paspor. Sedangkan Sabah dengan Sarawak kan sama. Satu wilayah. Satu wilayah. Jadi yang Semenanjung mau pergi ke Sabah pakai paspor. Dan Sabah pergi Semenanjung pakai paspor. Sarawak aja terkecuali. Oh, Bapak, ini yang mungkin pengecualian itu di daerah sini. Kalau misalkan di sana kan ada negara Selangor, ada negara selain negara Johor ada ya? Negeri Negara Johor. Terus Selangor itu negara bukan? Itu negara itu. Negara. Terus Kelantan negara bukan? Sama Nah, negara. misalkan dari Johor, negara Johor pergi ke Kelantan, negara Kelantan, itu pakai paspor ya? Enggak. Enggak. Tapi berarti yang di sana Nggak nggak perlu paspor. Nggak perlu. Jadi yang perlu paspor itu kalau misalkan Semenanjung mau pergi ke sini. Iya, betul. Oh, macam itu. Itu Paham. Undang-undang tahun 60-an dulu Iya. waktu pemerintahan Charles Brooke dulu mungkin. Oh, gitu. Itu juga Oke. sendirian ya, Pak? Ya, sendiri saya. Bagus sendirian lah. Lebih enak, nyaman. Enak, nyaman. Kemana-mana. Sini kalau mau tanya pun senang. Senang ya. Heeh. Di sini rata-ratanya ya masih penduduk Jawa. Iya. Cuma di sini ada itu sedikit, Ah, ada jauh-jauh sedikit. ah. Tanahnya mungkin besar, luas. Iya. Saya perhatikan memang gitu. Rumah-rumahnya agak jauh-jauh, bukan Jauh-jauh. berdekatan gitu. Mungkin karena memang masih luas. Iya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan sedikit gambaran perkampungan warga Jawa yang berada di di Kuching, Sarawak, Malaysia. Ini kalau saya tadi pakai Grab dari kota Kuching menuju ke sini itu butuh waktu sekitar 30 menit. Ini masuk di Batu 10, Batu 11. Masuk Batu 11. Jadi dari Kuching menuju ke arah luar, mau menuju ke perbatasan Indonesia itu
dihitung ada batu 1, batu 10, 11, 12 gitu Pak ya. Batu 7, batu 6 gitu. Semakin keluar itu semakin besar angkanya ya. Nah, ada juga kalau nggak salah di batu 12 itu Kampung Jawa. Namanya Kampung Jawa asli Pak ya. Kampung Jawa dihuni oleh warga Jawa asli. Nah, yang di sini namanya Kampung Sri Arjuna dihuni oleh warga Jawa yang berada di Sarawak, Malaysia. Jadi kondisinya semacam ini, kita bisa lihat. Nggak tahu ini rumah-rumah saya perhatikan deket-deket ya atapnya Pak ya, rendah. Semuanya kayak gitu Pak. Iya, betul. Kenapa Pak? Padahal di sini cuaca panas loh. Mungkin ada Atau adatnya? keadaan bukit, bukan. Oh, Struktur bukit dia mungkin agak tinggi, mungkin Aha. itu dia nggak mau buat rumah yang agak tinggi-tinggi. takut angin apa. Iya betul-betul. Mungkin takut angin. Karena saya perhatikan memang semua rumah agak rendah itunya apa? Atapnya. Ini semua nih keluarga nih, Pak. Oh gitu ya. Ada kaitan semua nih. Ah. Adik-adik, ini abang saya, bapak saya, Oh gitu. itu semua nih. Iya. Oke, jadi itu aja. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi tombol kangen juga, menjadi penyambung silaturahim warga Jawa dengan warga Jawa yang ada di Jawa sana, yang ada di Pulau Jawa dengan warga Jawa yang ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Sarawak, Malaysia. Ini kalau kita dari kota Pontianak untuk sampai sini harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Kita harus melewati pos lintas batas negara. Saya kemarin melewati jalur PLBN Entikong. Jadi kurang lebihnya semacam ini di perkampungan yang ada di perkampungan Jawa yang ada di Sarawak, Malaysia. Itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata seperti itu guys, perkampungan Jawa yang ada di Sarawak guys. Ya, memang kalau mau dibandingin tuh memang ya nggak seberapanya lah dibandingin dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kampung-kampung seperti itu jalannya masih belum diaspal guys, masih batu-batu gitu. Kalau kata orang Jawa itu sekti makadam, jadi batu tuh ditata gitu. Itu pun masyarakat yang buat, rakyat yang buat gitu, bukan dari negara. Ya mau gimana lagi guys, itu memang keadaan kita di sana. Ya setidaknya kita harus bersyukur gitu aja, masih bisa bernafas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini menjadi motivasi untuk pemerintah kita untuk agar apa ya, memperhatikan di desa-desa, bukan hanya di kota-kota yang selalu diperbaiki jalannya, tapi juga di desa-desa, karena kita juga bayar pajaknya sama seperti orang-orang di kota-kota, tapi jalannya nggak sama seperti orang yang di kota atau di bandar. Kita juga pengen merasakan sesuatu yang sama seperti orang yang di bandar, bukan hanya orang di bandar yang bisa merasakan seperti di tempat kita, tapi kita pun mau merasakan hal yang sama seperti di bandar atau kota. Tetaplah berjuang. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.